Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di samping kita, di pinggir Kalimalang, tepatnya di depan Unisma Kota Bekasi, bekas lahan-lahan bongkaran bangunan liar kini telah mulai ditanami pohon. Dan hal ini tentu sesuai dengan arahan pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi untuk mengembalikan ruang-ruang terbuka hijau sebelumnya yang pernah ada di sepanjang aliran Kalimalang, termasuk di kawasan Kalimalang di sekitar Unisma. Lahan ini merupakan lahan milik PJT ataupun Perusahaan Umum Jasa Tirta yang mengelola aliran Kalimalang, dan tentunya Kalimalang sendiri itu juga berfungsi sebagai sumber air bersih bagi penduduk Kota Bekasi, kemudian juga penduduk Jakarta, serta untuk keperluan pengairan. Adanya bangunan-bangunan liar di lahan PJT kemudian juga membuang limbah-limbah ya yang ada di sekitarnya, tentu akan membuat lahan-lahan menjadi tercemar. Bahkan kalau dibuang ke aliran Kalimalang itu akan lebih berbahaya, terutama bagi kepentingan air bersih yang ada di Kota Bekasi dan Jakarta. Nah, sebelumnya kita sempat melihat beberapa proses pada saat pembongkaran di area di depan Unisma yang saat ini tadi sudah berubah menjadi lahan-lahan yang mulai digarap untuk ditanami pepohonan. Nah, tepat di depan Unisma di sini dapat kita lihat bekas-bekas dari lantai bangunan yang pernah ada, dan dari lantai beton ini kita bisa simpulkan ya lahan yang dipakai itu hampir sampai ke pinggir Kalimalang, dan ada tempat buang air kecil atau juga tempat air besarnya ataupun BAB ya. Di sini terdapat WC, dan bukan cuma satu warung yang mendirikan ataupun membuat WC yang ada di sepanjang dari lahan PJT ini. Ada beberapa yang kita perhatikan. Tinggal mungkin perlu dilihat limbahnya lari kemana ya, asal jangan masuk ke dalam Kalimalang sehingga menjadi tercemar. Lahan ini yang kita bisa lihat ya tepat di mana kita berdiri, ini bahkan sampai ke area pinggir Kalimalang. Jadi lahan-lahan dipergunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Toilet, telolet bacanya seperti itu. Air Kalimalang sendiri yang kita lihat itu sebenarnya air yang cukup bersih, jadi memang perlu dijaga ya untuk tetap bermanfaat bagi warga yang ada. Kemudian yang kita perhatikan di sepanjang Kalimalang di dekat area Unisma di sini terkadang juga dipakai airnya untuk ataupun lokasinya untuk keperluan latihan SAR, kemudian latihan olahraga dayung, dan mungkin juga kayak atau kano. Sebagian besar bangunan-bangunan yang ada di sini itu adalah bangunan-bangunan semi permanen dan juga cukup banyak bangunan permanen. Dalam artian bangunan permanen ini sudah memiliki lantai beton, dinding beton, sampai ke bagian atapnya juga menggunakan atap yang kokoh. Sebenarnya bangunan warung-warung tersebut ya itu sedikit lagi sudah dekat dengan anak tangga yang menuju ke pinggir kali. Ini bekas-bekasnya. Untuk proses pembongkaran sebenarnya itu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu menggunakan SP1 surat peringatan pertama ya, SP2 dan SP3. Bahkan juga pemerintah kota menghimbau agar para pemilik warung dapat melakukan pembongkaran mandiri untuk bangunan-bangunan yang ada sehingga bisa memanfaatkan dari material-material hasil bongkarannya ya, tidak rusak atau tidak patah-patah, dan tentunya masih berguna bagi mereka yang bisa dipakai di tempat lainnya. Kemudian sempat ada penolakan yang pada akhirnya warga sepakat karena memang lahan tersebut adalah lahan milik PJT dan harus dikembalikan sebagai ruang terbuka hijau taman kota sesuai dengan rencana dari pemerintah kota yang tentunya memelihara lahan-lahan ini untuk
penghijauan Kota Bekasi. Baik, perjalanan langsung kita mulai di depan Unisma secara keseluruhan. Di bagian pinggir ini tanah-tanah sudah makin rapi ya, makin rata. Kemudian mulai kita lihat ada bibit-bibit pohon yang ditanam dan sudah berdiri. Nampaknya sudah beberapa, mungkin seminggu atau beberapa hari belakangan, karena sudah ada yang berdiri tanpa penopang. Meskipun ada beberapa ya dengan penopang. Nantinya mungkin pohon ini kalau kita perhatikan dari daunnya akan mirip dengan pohon yang ada di atas. Selain pepohonan, ya mungkin tanah-tanahnya dapat ditutup dengan misal tanah-tanah rumput ataupun rerumputan yang nantinya menjadikan lebih hijau lagi dan menjadi rapi. Puing-puing masih ada sedikit-sedikit ya berserakan di pinggir jalan seperti yang kita bisa lihat di sini. Bahkan kabel udara juga bergelantungan sampai ke bawah. Pemandangan ini tentu bertolak belakang dengan kondisi sebelumnya, di mana banyak warung-warung yang menjual makanan dan minuman. Kemudian area di depannya itu juga dipakai untuk parkir kendaraan bermotor, terutama di waktu kerja ya, jam kerja, atau juga di hari kuliah misalnya, karena ini adalah universitas. Lalu yang kita lihat di bagian atas itu ada tulisan Kota Bekasi ya, dengan huruf-hurufnya, hanya saja huruf I-nya hilang. Oh, ternyata ada yang membuang sampah di dekat menjelang tangga. Nah, I-nya hilang, akhirnya menjadi Kota Bekas. Tentu artinya jauh berbeda dengan Kota Bekasi. Terkadang memang sulit ya untuk oknum-oknum masyarakat yang masih mengganggu dari fasilitas-fasilitas umum berupa informasi dan juga fasilitas lainnya yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat lain, namun dirusak atau juga dihilangkan. Nah, harusnya lahannya seperti ini ya. Kemudian ada anak tangga untuk naik ke bagian pinggir Kalimalang. Sebenarnya permukaan air Kalimalang itu lebih tinggi dari jalan yang kita lewati. Bahkan di jembatan ini ya ada anak sungai kecil itu juga lewat di bawah dari aliran Kalimalang ya, semacam tunnel air seperti itu. Baik, semakin ke arah timur dapat kita lihat di sini juga mulai banyak tanaman-tanaman pohon ataupun bibit-bibit pohon yang sudah berdiri di bekas bongkaran dari bangunan-bangunan yang pernah ada. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota sedang giat-giatnya melakukan penataan bagi kawasan-kawasan yang dipergunakan oleh oknum-oknum ya untuk mendirikan bangunan, dan kawasan tersebut merupakan kawasan-kawasan atau lahan-lahan milik negara yang tentunya mempunyai fungsi khusus dan membawa manfaat bagi masyarakat yang ada. Di depan sana kita bisa lihat ada pedagang yang menjual minuman nampaknya. Nah, ini sebelumnya pernah ada juga untuk lahan-lahan yang sudah dibongkar ya, kemudian mulai dilakukan penataan, bisa dijaga oleh mungkin petugas-petugas yang disiagakan. Karena terkadang lahan-lahan tersebut bisa saja dimanfaatkan kembali oleh oknum-oknum yang akhirnya ya lama-kelamaan kalau tidak diawasi lagi mulai mendirikan bangunan, kemudian lama menjadi bangunan semi permanen, bangunan permanen. Nah, ini satu lagi yang sulit ya, di lampu merah ataupun traffic light, kesadaran ataupun ketertiban berlalu lintas itu terkadang cukup rendah, sehingga sampai melewati batas lampu merah dan menyebabkan arus kendaraan terkadang juga tersendat.
Setelah menjadi bangunan permanen dan dihuni cukup lama, akhirnya merasa memiliki ya lahan tersebut, dan pada saat yang punya lahan aslinya akan mengambilnya kembali, menjadi hal yang cukup sulit dan harus diberikan ganti rugi misalnya. Baik, ini adalah kondisi beberapa waktu setelah pembongkaran. Area yang kita lewati di sini sebenarnya berada di depan ataupun di seberang dari kantor DPRD Kota Bekasi. Nah, mudah-mudahan dapat juga dipantau oleh para dewan untuk lahan-lahan PJT yang seharusnya adalah lahan terbuka hijau tidak dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya atau juga untuk berdagang, misal seperti itu yang ada di area yang kita lewati ini. Pada saat pengangkutan dari material-material bekas bongkaran, terdapat truk-truk yang sudah disiagakan ya, dan para petugas yang menaikkan material-material ke atas truk dan tentunya dibawa keluar area. Nah, proses ini bukan proses yang cepat, bisa dilakukan cepat maksudnya, karena membutuhkan tenaga dan alat-alat, sehingga memang dilakukan secara bertahap agar semuanya dapat selesai dan pekerjaan-pekerjaan lanjutan penataan kawasan, pembuatan taman dapat diteruskan. Panjang dari lahan yang dibongkar dari arah Unisma sampai ke arah tadi ya di ujung jembatan di dekat komplek PU adalah 1,6 km. Nah, apabila ada jogging track di sini tentunya juga akan bermanfaat bagi warga Kota Bekasi karena tidak ada lagi bangunan liarnya, yang ada adalah sarana tempat berolahraga. Dilihat dari model daunnya, ini bukan daun yang ataupun pepohonan yang bisa menghasilkan buah-buah yang dapat dimakan, mungkin ya seperti itu. Kalau bisa ditanami pohon mangga ya ataupun pohon lainnya, kita tidak tahu ya, atau rambutan misal seperti itu, akan bermanfaatkah bagi masyarakat, jadi bisa diambil buahnya. Di sepanjang jalan ya, di dekat area bekas bangunan itu sebenarnya ada papan-papan ataupun plang-plang yang berisi informasi tentang kepemilikan lahan. Dan lahan ini di situ dituliskan adalah lahan milik PJT, dilarang menggunakan memanfaatkan lahan selain dari kepentingan PJT ya dalam hal ini. Namun yang terjadi adalah pemanfaatan lahan untuk warung-warung ataupun kepentingan pribadi mencari keuntungan. Dan beberapa netizen itu yang kita lihat komennya tidak membayar pajak tentunya dan tidak membayar sewa, atau mungkin membayar sewa kepada oknum-oknum yang menyewakan kembali tanah-tanah ini kepada para penyewa atau juga para pembeli. Dan itu terjadi di Pulau Timaha ya, serta juga di Gabus Raya. Ya, ini memang cukup parah. Kalimalang itu adalah kali buatan sebenarnya yang mengalirkan air dari timur ke barat. Dan ini tidak biasa ataupun tidak seperti biasanya aliran sungai dari arah selatan ke utara atau dari arah dataran tinggi ke dataran rendah. Dinamakan Kalimalang karena memang aliran sungainya itu melintang ya, berbeda dengan sungai lainnya. Di ujung dari jalan akses Kalimalang di sini masih ada yang mendirikan tenda tentunya. Kemudian satu lagi itu adalah tempat berjualan batu alam serta tanaman-tanaman hias. Nah, setelahnya dapat kita lihat ini para pedagang ya membawa kursi, kemudian menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Nampaknya ini pedagangnya mobile. Kursinya kita tidak tahu apakah ada di sana atau dibawa juga ya pada saat sudah selesai berdagang. Bagian pinggir ini sudah juga dimanfaatkan untuk parkir kendaraan.
Dari dagangannya kita lihat ini minuman ya, berupa mungkin kopi serta teh. Nah, kalau yang ada di Rasuna Said itu di dekat trotoar, mereka terkadang ya, ini oknum-oknumnya yang tidak menjaga kebersihan, membuang bekas kopi, yang sisa kopi ke area trotoar sehingga menjadi kotor. Ini perlu dijaga agar fasilitas-fasilitas yang sudah ada yang disiapkan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama agar tetap bersih dan nyaman. Baik, ini dari arah sebaliknya ya, dari arah timur ke arah barat, di mana kita bisa lihat pepohonan-pepohonan baru, bibit-bibitnya sudah mulai banyak yang berdiri dan tidak layu ya, dalam artian sudah bisa tumbuh sebenarnya agar menjadi pepohonan yang besar kemudian hijau. Ini tadi jembatannya, biasanya di dekat jembatan sini terdapat sampah-sampah yang ada di pinggir jalan. Di sini tidak begitu banyak, ada sedikit saja. Mudah-mudahan terjaga atau juga bisa disiapkan bak-bak sampah yang bisa mobile sehingga bisa diangkut oleh truk-truk sampah langsung tanpa harus memungutnya ke pinggir jalan. Bukan cuma di Kota Bekasi yang kita lihat ya, sampah-sampah yang ada di pinggir jalan. Di Kabupaten Bekasi juga banyak, di sekitar Jalan Kedaung ke arah Pulau Timaha Raya ya, itu juga ada beberapa tempat yang dipakai untuk membuang sampah, dan panjang di dekat sawah-sawah yang ada ini akan membuat lokasi tersebut ataupun lahan itu tercemar. Tambah lagi tentu kotor dan mungkin juga bisa menjadi sumber penyakit. Kemarin sempat dibakar sampahnya, namun di atasnya ternyata ada kabel udara ataupun kabel fiber. Nah, dengan begini kita lebih nyaman melihat kondisi kawasan yang sudah terang benderang ya, kemudian cukup terbuka, apalagi nanti pepohonannya mulai tumbuh. Ini kalau kita kembali ke situasi sebelumnya, pemandangannya akan mirip nanti ya setelah hijau di tahun 2013 ya, dan tahun-tahun sebelumnya di mana ruang terbuka hijaunya cukup banyak di depan dari Unisma. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.